Elshinta News and Talk. Polemik antara PT Ambarawa Maju dan kaum tani di Simbang Desa yang tergabung dalam organisasi tani lokal Kembang Tani Batang masih berlanjut hingga saat ini. Ratusan petani yang tergabung dalam organisasi tani lokal Kembang Tani Simbang Desa sempat menduduki lahan garapan mereka di Simbang Desa, Kabupaten Batang, guna menghadapi upaya penggusuran oleh pihak PT Ambarawa Maju. Aksi bertahan ini dipicu oleh kedatangan pihak perusahaan bersama kontraktor tambang yang disebut mengancam akan merusak tanaman warga menggunakan alat berat. Konflik agraria ini berakar dari riwayat pengelolaan lahan seluas 5 hektar yang merupakan tanah bekas hak erfak yang gagal dikonversi. Bagaimana perkembangan terkini dan kronologi selengkapnya kita akan berbincang selengkapnya bersama Kepala Bidang Advokasi Lingkungan Agraria dan Pesisir LBH Semarang, Fajar M. Andika. Elshinta News and Talk. Selamat sore, Mas Fajar. Halo, selamat sore, Mas. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Mas Fajar. Mas Fajar, untuk mengawali talk kali ini, mungkin bagaimana perkembangan terkini terkait kasus ini, Mas Fajar? Hari ini terkait kasus konflik agraria antara kaum tani Kembang Tani di Batang dengan PT Ambarawa Maju. Hari ini warga masih melakukan aktivitas seperti biasa di lahan garapan mereka yang memang sudah 20 tahun lebih mereka jadikan sebagai sumber penghidupan mereka gitu. Sembari warga berjaga ya hampir 24 jam di lahan. Mereka membuat pos-pos gitu karena mereka khawatir ada upaya sewenang-wenang dari PT Ambarawa Maju yang berpotensi besar merusak tanaman mereka gitu, tanaman petani. Dan beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya kaum tani dari Simbang Desa itu sudah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Batang. Kira-kira itu, Mas, yang mungkin menjadi awalan. Ini kan mungkin pendengar belum terlalu aware ya terkait permasalahannya. Mungkin barangkali bisa dijelaskan terkait kasusnya seperti apa, kronologi selengkapnya, Mas Fajar. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah serangkaian konflik agraria di tahun 2000 yang memang belum clear ya di lapangan gitu. Jadi pada saat itu awalnya tanah ini luasannya kurang lebih 50 hektar. Nah, kemudian warga dari organisasi Kembang Tani itu menuntut kepada pemerintah agar lahan seluas 50 hektar dikembalikan ke warga. Kenapa? Karena ternyata di tahun 90-an, tahun 70-90-an, PT Ambarawa Maju mengklaim kalau di atas lahan itu seluas 50 hektar, PT Ambarawa Maju mempunyai hak guna usaha. Nah, ternyata setelah proses advokasi bersama LBH Semarang, bersama Omah Tani Batang, dan jaringan-jaringan solidaritas di tahun 2000, tahun 2099, kita mendapatkan kejutan gitu bahwa ternyata dari DPRD, waktu itu kita audiensi dengan DPRD di tahun 2000, PT Ambarawa Maju itu nggak punya alas hak guna usaha. Jadi nggak punya hak di situ. Mereka hanya mengklaim. Kita warga mendesak mana bukti hak guna usahanya, tapi ternyata nggak ada juga. Dan setelah men-tracking di tahun 70-an ternyata PT Ambarawa Maju itu pernah mengajukan permohonan hak kepada BPN, tapi tidak pernah keluar alas hak guna usahanya. Nah, sehingga
warga melihat ini berarti prioritasnya tanah ini harus dikembalikan ke rakyat karena rakyat sudah menguasai lahan itu yang diklaim sama PT Ambarawa Maju. Singkat cerita, kemudian di tahun 2002 warga pada akhirnya kemudian berhasil ya mendesak negara untuk mengembalikan lahan. Pada saat itu kemudian negara meredistribusikan lahan seluas 50 hektar itu kepada warga. Namun tidak semuanya, tapi warga hanya mendapatkan bagian kurang lebih sekitar 24 hektar. Sementara pemerintah Kabupaten Batang, pemerintah daerah itu juga mendapatkan alokasi dari 50 hektar itu, kurang lebih sekitar 15-an hektar. Nah, kemudian ternyata Bupati pada saat itu memposisikan PT Ambarawa Maju yang sebenarnya dia tidak punya hak di atas tanah itu mendapatkan porsi bagian seluas 5 hektar. Nah, warga warga menilai bahwa bagian dari PT Ambarawa Maju ini tidak adil karena PT Ambarawa Maju ini dia bukan pemegang hak, dia nggak punya alas hak apapun di atas tanah garapan warga, sehingga kemudian ketika PT Ambarawa Maju mendapatkan bagian 5 hektar, pada saat itu warga masih memberikan kesempatan kepada PT gitu ya untuk kemudian, karena kewajibannya pada saat itu PT harus mengajukan permohonan hak. Sementara warga pada saat itu sudah mengajukan permohonan hak gitu. Nah, ternyata di tahun 2002 PT Ambarawa Maju tidak pernah menggunakan atau bahkan memanfaatkan lahan yang menjadi bagiannya dalam tanda kutip. Nah, sehingga di tahun 2002-an itu warga dari kaum tani Simbang Desa kembali menguasai lahan itu. Dan tidak pernah ada aktivitas apapun dari PT Ambarawa Maju. Tidak pernah ada ada sengketa, ada konflik atau ada PT Ambarawa Maju mau memanfaatkan itu nggak pernah dilakukan sama mereka. Nah, sehingga singkat cerita kemudian proses aktivitas penggarapan lambat laun terus-menerus dilakukan oleh masyarakat hingga hari ini, hingga 20 tahun lebih gitu. Nah, sementara di peraturan soal pendaftaran tanah, ketika lahan itu sudah dikuasai selama 20 tahun, maka warga punya hak untuk kemudian mengajukan permohonan hak. Kami melihat dari sini secara hukum PT Ambarawa Maju telah menelantarkan tanah itu. Selain itu juga PT Ambarawa Maju tidak taat terhadap kewajibannya untuk memanfaatkan lahan. Nah, sehingga kemudian warga membuat secara hukum warga membuat warga membuat surat pernyataan penguasaan fisik karena itu menjadi satu syarat untuk mengajukan permohonan hak. Nah, pada saat itu warga di tahun 2021 warga membuat surat pernyataan penguasaan fisik karena memang pada faktanya warga sudah menguasai lahan seluas 5 hektar itu hingga saat ini. Dan PT Ambarawa Maju telah menelantarkan tanah itu, tidak memanfaatkan lahan itu, sehingga kemudian warga mengajukan permohonan hak. Nah, namun hari ini dengan tanpa dasar hukum apapun, PT Ambarawa Maju tiba-tiba kemudian datang membawa pengacara dan diduga juga mereka membawa satu kontraktor yang diduga kuat mereka mau melakukan aktivitas pertambangan. Padahal proses alas haknya saja belum jelas. Mereka tidak punya alas hak apapun gitu.
nggak punya sertifikat hak guna usaha, nggak punya sertifikat hak guna bangunan, nggak punya sertifikat apapun, sehingga itu yang membuat warga sampai hari ini terus bertahan di atas lahan mereka. Itu kira-kira Mbak, Mas. Siap. Baik, Mas Fajar. Ini terkait dengan kondisi terkininya, ini kan masih bertahan ya masyarakat juga ya, kaum tani di sana ya. Ini masih ada pergolakan terkait pengungsian atau konflik di sekitar sana nggak sih Mas saat ini? Kemarin kami sekitar 1 minggu yang lalu kami mendapatkan informasi dari warga kalau pengacara dari PT Ambarawa Maju itu melayangkan pelaporan ke Polres Batang. Pelaporannya didasarkan dengan dalih perbuatan tidak menyenangkan dan juga dalih soal hak imunitas advokat. Pengacara merasa bahwa martabat sebagai advokat itu direndahkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita juga, bahwa pertama ini adalah konflik agraria, dan ketika pengacara itu melaporkan ke kepolisian soal upaya-upaya perjuangan, upaya-upaya bertahannya warga, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PT Ambarawa Maju hendak dengan melaporkan ke kepolisian itu sama dengan mereka hendak mengalihkan konflik ini ke ruang-ruang yang lebih sempit, atau konflik ini ke ruang-ruang yang private, bukan menjadi isu publik lagi. Mereka hendak melemahkan gerakan kaum tani dengan mencoba mengaktifasi hukum guna membungkam perjuangan warga. Itu motifnya yang kami lihat. Kemudian yang kedua, pelaporan dengan menggunakan pasal perbuatan tidak menyenangkan, sebenarnya pasal itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap inskonstitusional. Ini merupakan pasal karet yang sering digunakan untuk membungkam masyarakat. Makanya Mahkamah Konstitusi di tahun 2014-an itu sudah menghapus pasal itu. Kemudian juga dalih yang kedua berkaitan dengan hak imunitas advokat. Kami rasa ada hal yang keliru dari apa yang dipahami oleh pengacara PT Ambarawa Maju, karena hak imunitas advokat akan relevan ketika misalkan dalam hal advokat itu sedang mendampingi satu kasus gitu ya, kemudian oleh lawannya advokat itu dilaporkan pidana atau digugat secara perdata gitu. Nah, baru hak imunitas itu bisa berlaku. Tapi dalam konteks kemarin definisi hak imunitas dari advokat yang melayangkan pelaporan itu kami rasa sangat-sangat tidak tepat gitu. Itu Mas dan baik. Teman-teman. Baik, Mas Fajar, ini kan tadi sudah sempat menyampaikan ya, warga telah mengajukan permohonan hak atas tanah ini ke kantor pertanahan. Nah, sejauh ini sudah sampai mana perkembangannya, Betul. Mas? Apakah sudah ada respon atau tindak lanjut dari pihak BPN atau bagaimana? Ya, warga masih mendorong respon itu dari permohonan hak atas tanah gitu, dan juga warga juga sedang mendorong agar tanah itu ditetapkan menjadi tanah terlantar, karena sesuai definisi tanah terlantar itu kan ketika lahan-lahan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, itu berdasarkan peraturan pemerintah tentang tanah terlantar. Namun sebenarnya kalau kita melihat mendorong tanah terlantar juga sebenarnya tidak begitu tepat, karena PT Ambarawa Maju tidak punya alas hak apapun di atas tanah itu, kecuali kalau dia
memang punya alas hak. Makanya sampai dengan hari ini bahkan kalau kita melihat di layanan satu petanya Kementerian ATR BPN, lahan yang saat ini diklaim oleh PT Ambarawa Maju itu statusnya masih lahan kosong atau tidak ada alas hak apapun. Nah, artinya tanah itu masih tanah yang statusnya dikuasai oleh negara. Nah, tanah yang dikuasai oleh negara itu bukan berarti secara hukum tanah itu dimiliki oleh negara. Bukan seperti itu. Tapi definisi sederhananya adalah negara hanya menguasai lahan itu dan lahan-lahan itu diprioritaskan bagi masyarakat, bagi petani yang sudah memanfaatkan lahan itu sebagaimana untuk sumber penghidupan mereka. Karena Undang-Undang Pokok Agraria itu mempertegas bahwa lahan harus mempunyai fungsi sosial. Itu kita bisa lihat di pasal 6 misalkan. Nah, artinya pemanfaatan lahan itu sudah secara terus-menerus, dan di peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang permohonan pendaftaran tanah dan peraturan pemerintah tahun 97 itu juga menjelaskan bahwa ketika masyarakat sudah menguasai lahan selama 20 tahun atau lebih dan tidak pernah ada sengketa, dan kaum tani di Simbang Desa membuktikan itu dengan adanya surat pernyataan penguasaan fisik, maka seharusnya kemudian negara mengakomodir itu, mengakomodir permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh masyarakat. Karena ketika berpegang teguh pada klaim PT Ambarawa Maju, PT Ambarawa Maju itu tidak punya klaim apapun. Bahkan sebelumnya, di konflik sebelumnya di tahun 2000 terbongkar kalau PT Ambarawa Maju itu tidak pernah punya alas hak apapun, tidak pernah punya hak guna usaha. Jika mereka mendalihkan bahwa perusahaannya adalah perusahaan perkebunan, seharusnya berdasarkan hukum maka alas hak yang dipegang adalah hak guna usaha. Nah, sementara PT Ambarawa Maju ini kita ketahui bersama, dan itu suratnya jelas dari DPRD tahun 99 menerangkan bahwa PT Ambarawa Maju tidak pernah punya alas hak apapun di atas tanah yang mereka klaim gitu. Itu Mas. Baik. Mas, ini kalau secara hukum agraria ini bagaimana sih status tanah seperti ini? Apakah penguasaan fisik yang dilakukan masyarakat selama bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun ya? Ini kan menjadi dasar untuk memperoleh hak atas tanah atau bagaimana? Iya betul Mas. Pertama prioritas ada namanya ini ya soal prinsip land reform gitu ya, prinsip reforma agraria, karena negara itu kemudian secara konsep dia mempunyai kewajiban untuk meredistribusikan lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh rakyat gitu. Nah, itu kita bisa lihat di Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kemudian juga yang tadi di awal kita sampaikan bahwa di peraturan pemerintah tahun 97 nomor 24 itu dijelaskan ketika warga sudah menguasai lahan selama 20 tahun atau lebih dan tidak pernah ada sengketa selama warga mengelola memanfaatkan lahan itu, maka warga bisa mengajukan permohonan hak dan dibuktikan ketidakadaan sengketa itu dengan surat pernyataan penguasaan fisik dan bebas sengketa. Warga sudah membuat itu, bahkan dikuasai oleh bahkan surat pernyataan penguasaan fisik itu ditandatangani oleh lurah pada saat itu tahun 2021 gitu. Artinya sebenarnya fakta-fakta bukti-bukti fisik gitu dan yuridis warga sudah memenuhi itu. Tinggal kemudian bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak atas tanah kaum tani. Kira-kira sederhananya begitu, Mas.
Baik, Mas Fajar, mungkin terakhir ya untuk mengakhiri talk kali ini karena keterbatasan waktu ya di tengah proses permohonan hak atas tanah yang ini kan masih berjalan terus ya. Langkah apa sih yang saat ini didorong oleh LBH Semarang kepada pemerintah daerah, BPN maupun aparat penegak hukum agar tidak terjadi tindakan yang justru memperkeruh situasi atau merugikan masyarakat yang selama ini menganggap lahan tersebut? Silakan, Mas Fajar. Iya. Kemarin sebagaimana siaran pers yang dikeluarkan oleh Aliansi Pagar Tani. Aliansi Pagar Tani adalah solidaritas kaum tani di Jawa Tengah yang menghadapi kriminalisasi, sudah menyatakan sikap bahwa dalam konteks upaya perjuangan yang dilakukan oleh kaum tani di Batang, Pagar Tani mendesak agar institusi kepolisian itu menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat yang rentan, karena kami melihat adanya potensi-potensi serupa kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh PT Ambarawa Maju, terbukti dengan apa yang terjadi kemarin gitu ya. Yang kedua, kami juga sedang mendorong bersama-sama agar redistribusi lahan itu juga dilakukan oleh negara melalui melalui Kementerian ATR BPN, karena itu merupakan kewajiban dari negara. Dan juga kami mendorong agar kantor pertanahan Kabupaten Batang menolak permohonan hak atas tanah PT Ambarawa Maju, karena sampai hari ini mereka memang tidak punya alas hak apapun di atas lahan itu. Kira-kira itu, Mas, yang lagi kita dorong ya. Baik, Mas Fajar, terima kasih telah menyempatkan waktunya ya Mas untuk berbincang bersama Radio El Sinta. Semoga persoalan ini segera menemukan solusinya yang terbaik bagi semua pihak. Ya. Dan semangat juga buat Mas Fajar, dan selamat sore juga Mas Fajar. Sehat selalu. Oke, selamat sore. Terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Advokasi Lingkungan Agraria dan Pesisir LBH Semarang, Fajar M. Andika. El Sinta Semarang News and Talk.